مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kalau hal-hal kecil saja kita lakukan untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal besar pasti lebih terjaga. Makanya ulama dulu diceritakan di dalam kitab Al-Mu'jam Latif. Nama kitab namanya Mu'jam Latif. Ada seorang ulama bernama As-Sayyid Ali ibn Abu Bakar As-Saqran ibn Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau ini tidak pernah minum kopi, padahal di waktu itu lagi populer minuman kahwa, kopi. Tiap kali datang ke rumah saudaranya atau rumah sahabatnya, maka disajikan itu kopi di zaman tersebut. Biasa di Hadramaut itu kopi pakai rempah-rempah. Tiap kali diberikan kopi, beliau tidak minum, bukan karena tidak suka, tapi beliau mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak minum kopi karena kopi belum ada. Jadi beliau minum kopinya bagaimana? Pakai siwak. Siwak dicelupkan ke kopi, kemudian dari siwak itulah beliau gosok. Kenapa? Kalau siwak ada di zaman Rasul dan Rasulullah SAW sering menggunakan siwak. Artinya beliau ingin meniru cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai sedetail itu para ulama terdahulu. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kitab judulnya Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alwi ibn Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Beliau mengkisahkan Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, pendiri atau yang membukukan mazhab Malikiyah. Beliau kalau disodorkan buah semangka, beliau tidak pernah makan buah semangka. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak pernah makan buah semangka? Padahal buah semangka itu di dalam riwayat Nabi SAW pernah memakan buah semangka, sebagaimana disebutkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juga dalam kitab Muntahasul atas sarah daripada kitab tersebut. Jadi Nabi pernah makan buah semangka. Tapi kenapa engkau tidak makan buah semangka? Kata beliau apa? La a'rifu kaifa ya'kul Rasul sallallahu alaihi wasallam bitih. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan cara makan semangkanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara makannya Nabi saya tidak tahu. Riwayatnya saya tidak temukan cara makan buah semangka. Kalau ada cara makan buah semangka yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan makan buah semangka. Jadi mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bernilai ibadah. Dalam kitab Wasailul Wusul itu diceritakan Anas bin Malik, beliau kurang selera dengan sayur labu, dubba bahasa Arabnya. Satu saat diundang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata diundang oleh seorang sahabat. Pada waktu itu yang diberikan, disajikan adalah diantaranya sayur labu. Sayyidina Anas bin Malik memperhatikan, ternyata Rasulullah SAW beliau sangat suka dengan sayur labu. Diperhatikan sama Sayyidina Anas bin Malik. Maka selera makannya memang tidak menyukai sayur labu, tapi ketika lihat sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW menyukai sayur labu, beliau ikut makan sayur labu dan beliau mengatakan mulai hari ini dan seterusnya uhibbud dubba, saya suka sayur labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyukainya. Lihat, selera makan diikuti dengan selera makannya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sarah Muslim
Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Minhaj atas sarahnya Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan yustahab, dianjurkan menyukai segala sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa innaha syajaratu akhi Yunus. Nabi katakan ini sayur labu adalah pohon saudara saya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus waktu ditelan oleh ikan paus, itu Al-Imam Ja'far ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Al-Abidin, beliau mengatakan selama selama 7 hari Nabi Yunus terperangkap di dalam perut ikan paus. Ketika ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di satu pulau, maka Allah menumbuhkan pohon tepat di hadapan beliau, yaitu pohon labu. Dari situlah beliau makan, daunnya dipakai sebagai penutup pakaian. Maka Nabi katakan itu pohon saudara saya Nabi Yunus alaihi salam. Dan melakukan apapun yang Nabi lakukan, kita niatkan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhitung zikir. Zikir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian wahai umat Islam, qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya jika kehidupan kita lakukan segala sesuatu mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW, kita dapat 2 minimal. Pertama, kita dapat perhatian cinta dari Allah, dan ini menggunakan kata pasti. Yuhbib, jawabul syarat, pasti Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah ampuni dosa kalian. Hanya dengan mengikuti cara hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau itu pernah satu ketika berhenti mengajar secara tiba-tiba. Jadi beliau ini di zaman tabi'in sebagai maha guru besar. Banyak dari kalangan tabi'in datang belajar kepada beliau seluruh ilmu dari cabang ilmu agama. Maka satu hari tiba-tiba beliau masuk ke masjid mau mengajar, tiba-tiba beliau mengatakan hari ini libur. Tanpa ada alasan yang jelas, tiba-tiba dikatakan hari ini kita libur belajar. Padahal santri-santrinya sudah banyak yang antri. Tidak tahu kenapa alasan tiba-tiba dikatakan hari ini kita libur. Ternyata besok harinya mulai lagi mengajar. Ada beberapa orang bertanya, wahai Al-Imam Ibnu Abbas, kenapa kemarin libur? Kata beliau apa? Kemarin saya masuk masjid pakai kaki kiri. Masuk masjid pakai kaki kiri. Saya sudah menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid kaki kanan. Makanya tidak pantas saya mengajar di saat saya menyalahi ilmu dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu tingkatan mereka menjaga adab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.